Oke, selamat malam. Oke, halo semuanya. Eh, Selamat datang di pembelajaran Python menggunakan Google Colab. Nah, pada video kali ini kita akan belajar aljabar linear, teman-teman, menggunakan Python. Jangan khawatir jika kalian belum pernah mempelajari aljabar linear, karena kita akan mulai dari konsep-konsep yang paling dasar ya. Nah, setelah mengikuti video ini, kalian akan memahami apa itu vektor, apa itu matriks, lalu operasi, bagaimana melakukan operasi dasar menggunakan Python, dan yang paling penting, mengapa aljabar linear menjadi fondasi dalam artificial intelligence dan machine learning. Oke, di sini akan saya clear output semua dulu ya. Oke, nah kita hanya membutuhkan satu library ya, yaitu NumPy, teman-teman. Nah, NumPy sendiri merupakan library Python yang dirancang untuk komputasi numerik. Nah, hampir semua framework AI seperti TensorFlow maupun PyTorch memanfaatkan konsep yang sama, yaitu operasi pada array dan metrik, teman-teman. Oke, jadi sebelum belajar AI, kita perlu memahami dasar-dasar ini terlebih dahulu. Oke, kenapa harus belajar aljabar linear, teman-teman, atau linear algebra ya kalau di bahasa Inggris. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus belajar aljabar linear? Oke, jawabannya sederhana. Karena hampir semua data yang diproses komputer dapat direpresentasikan dalam bentuk angka, teman-teman. Sebagai contoh, gambar yang kita lihat di layar sebenarnya hanyalah kumpulan angka. Eh, Lalu misal dataset nilai ya, nilai mahasiswa itu juga berupa angka, begitu pula suara, video, bahkan teks pada akhirnya dapat direpresentasikan dalam bentuk numerik, teman-teman. Nah, aljabar linear adalah ilmu yang mempelajari bagaimana angka-angka tersebut diolah menggunakan vektor dan metrik. Nah, contoh gambar ya. Nah, sebagai contoh sederhana, bayangkan sebuah gambar hitam putih, teman-teman, yang setiap pikselnya itu memiliki nilai antara 0 sampai 255. Jika kita susun semua piksel tersebut, maka terbentuklah sebuah metrik, teman-teman. Jadi, ketika kita mengatakan AI mengenali gambar, sebenarnya AI sedang memproses matriks angka, bukan gambar seperti yang kita lihat, teman-teman. Lalu, apa itu vektor? Sekarang kita mulai dari konsep pertama ya, yaitu vektor, teman-teman. Kalau secara teorinya, vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau magnitudo dan arah, teman-teman. Misalkan saya berdiri di titik 0, kemudian saya berjalan 4 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas. Posisi saya sekarang dapat ditulis sebagai pasangan angka, teman-teman, yaitu 4,2. Nah, ini yang disebut sebagai vektor, teman-teman. Nah, ini ya, disebut sebagai vektor 2 dimensi ya, karena hanya ada 2 saja. Nah, vektor itu digunakan untuk merepresentasikan arah sekaligus besarnya perpindahan, teman-teman. Lalu membuat vektor di Python itu bagaimana? Nah, sekarang oke, kita representasikan vektor tersebut menggunakan Python, teman-teman. Nah, di NumPy kita cukup menggunakan np.array, teman-teman. Nah, angka 4 ya, itu menunjukkan koordinat pada sumbu X, sedangkan angka 2 menunjukkan koordinat pada sumbu Y, teman-teman. Jadi dengan cara ini, komputer dapat memahami konsep vektor sebagai sekumpulan angka, teman-teman. Ini ya, 4 dan 2 ya. Sumbu X dan sumbu Y. Nah,
agar lebih interaktif, mari kita buat vektor sendiri. Nah, silahkan masukkan nilai X dan Y sesuai keinginan kalian. Nah, setelah dijalankan, Python akan membentuk vektor berdasarkan input tersebut. Nah, kalian bisa mencoba beberapa kombinasi angka dan mengamati hasilnya. Nanti akan saya share ya notebook ini di komen mungkin ya. Teman-teman bisa coba juga. Nah, lalu panjang vektor teman-teman. Nah, di sini ada kode ya, yaitu np.lin. Ini singkatan ya sebenarnya. Ini aljabar linear ya, linear algebra ya. Norm. Lalu kita masukkan vektor yang ingin diukur panjangnya. Jadi selain mengetahui posisi suatu vektor, kita juga sering ingin mengetahui panjangnya, teman-teman. Nah, secara matematis, panjang vektor itu dihitung menggunakan teorema Pitagoras ya. Untuk vektor dua dimensi, rumusnya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ya ini, untungnya kita menggunakan NaMPI, teman-teman. Di NaMPI, dia menyediakan fungsi norm, sehingga kita tidak perlu menghitungnya secara manual. Jadi kita bisa otomatis nih kayak gini. Nah ini panjang vektornya tuh berapa ya ini ya? 4,47 sekian ya. Nah, di sini saya akan mengganti vektornya ya. Dari yang sebelumnya 4,2, saya ganti 3,4 ya. Nah, sebelum menjalankan kode, saya ingin kalian menebak dulu berapa panjang vektor ini, teman-teman. Nah, rumusnya kan udah tahu nih. Jika kalian ingat ya, teorema Pitagoras, maka jawabannya adalah 5, teman-teman. Nah, mari kita buktikan menggunakan Python ya. Oke, hasilnya di sini 5 ya. Oke, kita lanjut. Pak itu matriks ya. Oke. Setelah memahami vektor, sekarang kita naik satu tingkat ke matriks, teman-teman. Nah, matriks dapat dianggap sebagai kumpulan beberapa vektor yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, teman-teman. Nah, misalnya kita memiliki nilai ya, 3 orang mahasiswa pada 3 mata kuliah. Nah, data tersebut bisa kita susun menjadi sebuah metrik seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya, baris pertama ini mahasiswa pertama, lalu kolom pertama ini mata kuliahnya. Bisa kita susun seperti itu, atau sebaliknya ya. Lalu bagaimana cara kita membuat matriks di Python? Nah, sama seperti membuat vektor, teman-teman. Bedanya kita tambahkan ya isinya ya. Nah, teman-teman harus memperhatikan bahwa setiap pasangan kurung siku itu mewakili satu baris, teman-teman. Sedangkan seluruh baris tersebut digabung menjadi satu matriks. Seperti ini ya. Nah, ini cara membuat matriks di Python, teman-teman. Oke, selanjutnya ada bentuk matriks atau shape ya. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui ukuran suatu matriks, teman-teman. Nah, di NaMPI tersedia atribut shape. Nah, hasilnya menunjukkan jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, ini sangat penting karena banyak operasi metrik yang menyaratkan ukuran tertentu, teman-teman. Jadi ada syarat-syarat harus menggunakan ukuran tertentu. Misal ordo 3x3, 2x2, dan seterusnya. Ini ya, 3x3 ya. Nah, lalu ada akses elemen. Sama seperti list di Python ya, kita juga bisa mengambil elemen tertentu. Bedanya sekarang kita menggunakan 2 indeks, teman-teman, yaitu indeks pertama menunjukkan baris
sedangkan indeks kedua menunjukkan kolomnya. Oke, contohnya kita print dulu ya matriksnya. Jadi namanya A ya, matriksnya. Oke, maka kita akan mengakses. Ingat ya, kalau di indeks itu kita mulai dari 0 ya, bukan 1 ya. Berarti kita akan mengakses baris ke 1 dan kolom ke 1 ya. Yang kedua kita akan mengakses baris ketiga dan kolom kedua. Jadi ada 80 dan 95. Apakah hasilnya sesuai? Coba kita jalankan. Nah, di sini hasilnya sesuai ya. 80 dan 95. Nah, sekarang giliran kalian coba masukkan indeks baris dan kolom, dan menurut kalian nilai berapa yang akan muncul. Nah, nanti teman-teman coba sendiri. Oke, kalau sudah mencoba, kita akan lanjut ke penjumlahan metrik, teman-teman. Operasi pertama ya, operasi pertama adalah penjumlahan, teman-teman. Penjumlahan metrik dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen yang posisinya sama, teman-teman. Ya, oke, ini saya jalankan dulu. Agak lemot juga. Nah, ini dia. Jadi elemen kiri atas bertemu dengan dijumlahkan dengan elemen kiri atas juga ya, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, saya ingin kalian mencoba sendiri untuk mengubah isi matriks B, kemudian jalankan kembali operasi penjumlahannya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa mengamati bagian mana saja yang berubah ya. Oke, untuk pengurangan itu tidak jauh berbeda ya dari penjumlahan ya, hanya berbeda operatornya saja, teman-teman. Lalu ada perkalian skalar, teman-teman. Sekarang kita kalikan matriks dengan angka 2, teman-teman. Perhatikan bahwa semua elemen itu dikalikan 2. Nah, bagaimana kalau dikali 5? Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Ini ya, jadi semua elemen matriks A, ini akan dikali dengan 2, teman-teman. Kalau dikali 5, ya teman-teman bisa coba sendiri hasilnya. Lalu ada perkalian matriks, teman-teman. Nah, ini beda lagi nih. Ini adalah operasi yang paling sering digunakan dalam machine learning, teman-teman. Nah, perkalian matriks itu berbeda dengan perkalian biasa. Ya, misal ada 2 matriks ya, A dan B ya. Nah, setiap elemen pada hasil itu diperoleh dari hasil kali baris matriks pertama ini ya, dengan kolom matriks kedua, dan itu semua nanti dijumlahkan, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, hasilnya bisa 900 sampai ribuan ya. Ini padahal cuma matriks sedikit ya. Oke. Nah, ini merupakan alasan mengapa ukuran matriksnya itu harus sesuai, teman-teman. Kalau tidak sesuai, dia nggak bisa. Oke, selanjutnya transpose, teman-teman. Oke, nah, saya jelaskan dulu ya. Nah, transpose itu berarti menukar posisi baris menjadi kolom, teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan hasil sebelum dan sesudah transposnya. Di sini semua baris akan berubah menjadi kolom, teman-teman. Dan sebaliknya. Oke, selanjutnya ada determinan. Ya, determinan itu dapat dianggap sebagai salah satu karakteristik penting dari matriks. Nah, salah satu kegunaannya adalah untuk menentukan apakah suatu matriks memiliki inverse, teman-teman. Jika determinannya 0, maka matriks tersebut tidak dapat diinverse. Nah, ini ya, kalau di NumPy kita bisa pakai fungsi ini ya, det ya. Ini kalau di matematikanya itu seperti ini, teman-teman. Nah, determinan sebuah matriks itu rumusnya kayak gini.
A kali D dikurang B kali C, teman-teman. Ini untuk matriks 2 kali 2 ya. Nah, maka kan variabelnya kan berarti kan tinggal dibalik-balik aja kan. Nah, seperti itu. Di sini ditemukan bahwa determinan dari matriks ini adalah 2, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke inverse, teman-teman. Inverse itu sering disebut sebagai kebalikan dari matriks, teman-teman. Konsep ini banyak digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear dan berbagai algoritma machine learning, teman-teman. Ini ya, ini kan matriks kebalikan ya. Nah, jika sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan matriks identitas, teman-teman. Nah, apa itu matriks identitas? Yaitu metrik dengan angka 1 pada diagonal utama dan 0 di elemen lainnya. Dan ya, kalau di Python itu, kita bisa pakai rumus inverse ini ya. Nah, bagaimana kita tahu hasil inverse ini benar, teman-teman? Kita tinggal mengalihkan saja metrik asli dengan inverse-nya. Jika hasilnya mendekati matriks identitas, berarti inverse yang kita peroleh sudah benar. Contohnya ya, M, kita kalikan inverse-nya ya. Nah, maka hasilnya akan menjadi matriks identitas seperti ini, teman-teman. Ini sudah benar berarti inverse-nya. Nah, di sini ada studi kasus ya, hubungan dengan AI itu apa. Sekarang kalian mungkin mulai memahami mengapa aljabar linear begitu penting, teman-teman. Karena gambar adalah matriks, dataset adalah matriks, bahkan bobot pada neural network, ya, itu di dalam deep learning itu juga direpresentasikan sebagai matriks, teman-teman. Jadi hampir seluruh proses machine learning dibangun di atas operasi yang baru saja kita pelajari. Ini ya, ini contoh gambar itu dibentuk dari matriks seperti ini, teman-teman. Ini untuk machine learning itu dibacanya oleh mesin itu membaca gambar tuh ya dari angka-angka gini. Oke, jadi bukan kayak kita melihat gitu. Oke, sebelum penutup di sini ada kuis, mini kuis ya. Teman-teman bisa kerjakan. Yaitu ada yang pertama itu berapa set matriksnya, lalu berapa transposnya, 3 itu berapa jika dikali 3. Oke, jawabannya akan saya sembunyikan. Teman-teman bisa coba sendiri dulu ya. Nanti teman-teman bisa kasih jawaban di kolom komentar. Oke, selamat teman-teman. Sekarang kalian sudah memahami dasar-dasar aljabar linear menggunakan Python. Nah, kita telah belajar mengenai vektor, matriks, lalu ada operasi dasar, transpose, determinan, hingga inverse matrix. Nah, pada video berikutnya, kita akan melanjutkan ke materi sistem persamaan linear dengan Python. Nah, di mana kita akan melihat bagaimana konsep-konsep semua ini itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Oke, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.